balik lagi di YouTube channelnya DJ Putri. Gitu dong Kak, ikutin Kak. Gimana? DJ Putri. Tapi beda nih kali ini, sekarang DJ bisa dibilang ngegerebek tempatnya Kak Tio nggak sih? Bener ya? Dan begitu datang ke sini banyak teman-teman juga di belakang layar. Halo Kak. Makasih banyak yang udah nyempetin waktunya, karena kali ini menurut DJ tuh berbeda dengan YouTube channel sebelumnya Kak. Oh iya. Beda karena DJ tuh kemarin-kemarin habis baca berita nih Kak. Jadi beritanya ini ada pendaki gunung, anak-anak SMP gitu Kak. Mereka sebenarnya pengen ngelihat air terjun. Tepat banget di Pegunungan Kahar, Sulawesi Tenggara. Tapi karena mereka ini gimana ya, mungkin karena masih SMP juga, dan mungkin sekarang juga kan banyak pendaki-pendaki teman-teman kita yang udahlah asal naik aja gitu, tanpa sebenarnya kita tahu apa sih yang harus disiapin gitu sama kita semua selain mental, izin dari orang tua, dan peralatan kayak gitu. Dan sekarang ini nih yang uniknya nih Kak, ada, aduh tuh kan udah ngeliatin aja, gimana sih Kak? Ini ular kobra, jadi memang dia karakternya sebenarnya. Ini kan berdiri kan? Iya, ini berdiri. Oke, sekarang kita bakal bahas karena dari pendaki yang DJ lihat ini Kak, mereka ngeliat ular piton, tapi si ular pitonnya ini ada di sekitaran pohon gitu, dan mereka malah tarik ininya, iya. Apa sih buntutnya gitu Kak? Kakak udah tahu belum sih berita itu? Sedikit baca sih, cuma belum semuanya. Ya sebetulnya dari situ aja udah ada sebetulnya agak salah ya, karena mereka nggak punya skill, apalagi masih anak-anak SMP, pasti powernya juga tenaganya beda, kemudian memegang ekornya, dan yang pernah saya baca itu panjangnya 7 meter. Iya bener banget, dan jahil juga ya, ngapain harus ditarik juga ke 7 meter, dan itu kalau nggak salah dia sendiri ya, ketinggalan sama temennya ada jarak 10 meter kan. Nah itu yang pertama, sangat bahaya karena 7 meter itu minimal harus di handling sekitar 3 orang minimal 3 orang. Terus itu kalau yang lilitannya gitu Kak, dia melilit? Iya. Nah itu beda karena kalau di sini nggak pakai teori lagi, kita harus praktek di tengah, atau nanti prakteknya pakai yang piton reticulatus yang panjangnya 5 meter. Dua-duanya. Oh yes, keren. Dua-duanya ya. Iya. Boleh lagi kita langsung terjun aja ke lapangan, gimana sih biar teman-teman biar tahu gitu kan. Cuma katanya katanya, tapi kita harus praktek bagaimana cara melepaskan belitan, bagaimana apabila kita nanti buat begal pendaki juga kan, agar mereka tahu tidak hanya katanya, tapi langsung bisa praktek di sini. Nanti kita, tapi ini agak kotor. Enggak apa-apa, atau mau sekalian dibersihin gitu maksudnya? Nah, itu kayak ide bagus. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu, beneran? Dimandiin? Sekalian kan, sekalian kesini ada yang mandiin. Alhamdulillah berfaedah nih jadi kesini. Oke kalau gitu, kita mandiin dulu. Oke, mandiin. Siapa yang belum mandi? Dimandiin sama Kak Tio. Oke, sekarang kita bakal langsung ke lapangan. Kita bakal ngapain nih Kak sekarang? Kita mandiin dulu. Kita mandiin ya? Oke. Nah ini panjangnya 5 meter. Mandiin pakai sampo, sabun? Enggak, ini air biasa aja DJ. Jadi Masya Allah Kak, aja. Ini besar banget Kak. Serius ini sumpah. Masih kecil DJ. Tolong ini sama lengan DJ aja. Ini masih kecil DJ. Ini masih kecil. Ini yang 5 meter tadi? Iya. Ini masih kecil. Boleh megang nggak sih? Boleh, ayo. Kalau nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa. Baik, bismillah. Ini harus kamu yang masukin. Mandiin. Bitan ya, bismillah. Sumpah berat banget demi Allah. Nah, kan bisa dibayangkan, ini aja baru berapa meter, beratnya seberapa, kemudian kalau dibandingkan dengan 7 meter. Dia nggak ngerasa kesakitan kan kalau? Enggak. Bismillah. Jadi kemarin tuh dia narik ininya ya, narik si ekornya. Sambil aku semprot dulu ya DJ ya. Mandiin bayi aja udah susah. Ini mandiin ular dong. Tapi dia ngerti nggak kalau dia lagi dimandiin? Kalau lagi dimandiin ngerti juga sih. Ngerti ya dia? Karena dia suka minum juga. Oh. Nah nanti ada ciri-cirinya kalau dia itu mau shading atau nih. Mau jadi, apa tuh? Matanya dia agak buram. Dia mau shading atau ganti kulit. Seriusan mau ganti kulit? Iya. Saat ini juga atau nanti? Enggak, ini masih prosesnya sekitar semingguan. Gitu. Nah biasanya kayak gini cuma digosok-gosok aja. Kemudian digosok-gosok. Ada kanebonya di mana? Oke, sekarang kita bakal langsung ke lapangan. Kita bakal ngapain nih Kak sekarang? Kita mandiin dulu. Kita mandiin ya. Oke. Nah ini panjangnya 5 meter. Mandiin pakai sampo, sabun? Enggak, ini air biasa aja DJ. Jadi Masya Allah Kak. Aja. Ini besar banget Kak. Serius ini sumpah. Masih kecil DJ. Tolong ini sama lengan DJ aja. Ini masih kecil DJ. Ini masih kecil. Ini yang 5 meter tadi? Iya. Ini
Ini masih kecil. Boleh megang nggak sih? Boleh, ayo. Kalau nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa. Baik, bismillah. Ini harus kamu yang masukin. mandiin. Bitan ya, bismillah. Sumpah berat banget demi Allah. Nah, Gila. kan bisa dibayangkan, ini aja baru berapa meter, beratnya seberapa, kemudian kalau dibandingkan dengan 7 meter. Dia nggak ngerasa kesakitan kan kalau... Enggak. Bismillah. Jadi kemarin tuh dia narik ininya ya, narik iya, si ekornya. Sambil aku semprot dulu ya, Masya DJ ya. Allah. Mandiin bayi aja udah susah. Ini mandiin ular dong. Tapi dia ngerti nggak kalau dia lagi dimandiin? Kalau Paham lagi nggak sih, dimandiin ngerti juga sih. Ngerti ya dia? Karena dia suka minum juga. Oh. Nah, nanti ada ciri-cirinya kalau dia itu mau shading atau ini. Mau Jadi, apa tuh? matanya dia agak buram. Dia mau shading atau ganti kulit. Seriusan mau ganti kulit? Iya. Saat ini juga atau nanti? Enggak, ini masih prosesnya sekitar semingguan. Gitu. Nah, biasanya Terus kayak gini gimana cuma digosok-gosok aja. Kemudian Digosok-gosok? ada kanebonya di mana? Sumpah, ini mandi berapa kali sehari, Kak? Enggak, ini biasanya kalau dia seminggu sekali biasanya aku mandiin sih. Ini kepalanya mana sih? Ini Oh, itu. Ya Allah. Seminggu sekali. seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Biasanya dia suka dibawa ini nggak kayak ke tanah, ke pasir gitu, atau dia di kandang aja, Kak? Enggak di kandang, kemudian kalau mandi keluar dia paling ya sekitar sini aja. Ini kita yang lembut atau yang kosok-kosok gitu? Sama aja. Sama nggak aja. terlalu- Dia nggak ngerasa lagi, nggak jangan-jangan ngerasa. dia usap-usap begini. Iya. Apalagi dan ini pertama kalinya ini ular ini dimandiin sama cewek loh. Oh iya. Bener. Halo, Iya. salam kenal. Ada Nah, namanya nggak? Dia lagi minum nih. Oh iya, ada. Oh, lagi minum Tuh, dong dia. ya kan? Lihat, lagi minum. Dia lagi minum. Iya, ya Allah, Masya Allah. Lagi minum dong. Ini kalau kepalanya diusap-usap, dia ngerti nggak? Ngerti juga. Ngerti ya? Bismillah. Minum ya, kamu bagus untuk kulit kamu biar glowing. Dia kan agak mantulin cahaya juga. Iya, kan, bener-bener. Jadi Gitu. kayak, iya bener, bagus dong. Iya. Serius. Heeh. Keren, serius. Ya ampun, ini kakak bisa sebesar ini tuh dari kecil? Atau... Ini udah lama banget, ini udah Udah lama sekitar banget kah? Ya ampun. 5 tahun. Serius, sumpah? Iya, dan itu pun udah gede. Itu nanti kan Gila. tergantung bagaimana tempatnya juga ngaruh. Kalau semakin Masya Allah. besar itu nanti akan dia tempatnya juga harus butuh Iya, iya, yang tuh lebih si luas. kulitnya. Gitu. Ya ini sisiknya kan kelihatan nih, Iya, iya. sisik-sisiknya. Jadi ada banyak orang yang bilang, Nih. kadang orang bilang kan itu apa nggak berlendir Iya, apa bener, ya, bener, kayak bener. gitu kan, padahal kan enggak. Enggak gitu kan. kok. Iya enggak. Tapi kan? mungkin kelihatannya aja ya, Betul. karena dia, iya itu, Mm-mm. glowing. Serius. Iya. Ini antara, oh keren nih. Dia mandiinnya biasanya berapa lama, Kak? Enggak, bentar aja. Nanti kalau Bentar udah bersih aja ya? baru langsung di kanebo, dilap, udah selesai gitu aja. Oke, ini sian. udah selesai sih, kita tinggal Oke. angkat. Oke. Oke, terus Nah, terus sekarang kiri-kiri. sudah dimandiin, jadi Iya. kan udah seger. Gimana nih, Kak? Kita keluarin. Buka aja ya, langsung. Nah, jadi kan memang, Wangi. Iya. Nah, kira-kira ini beratnya berapa nih, Ci? Kira-kira beratnya Tebak-tebak. 30 kilo. 30 kilo. Nanti coba. Karena itu kan baru tahu, iya nggak? Aduh. Soalnya tadi pas mandiin aja sih ngerasa kayaknya Lumayan ya? 30 kilo nggak ya? Oh ya. Bener nggak ya? Oke, jadi aku coba angkat. Nah, sekarang Berapa ya? tantangannya teman-teman. Ini DJ harus Apa emang? ngerasain bagaimana belitan dari ular yang besar ini. Kemudian kan dia kekuatannya juga luar biasa. Jadi ini Maksudnya? bisa buat ini juga perbandingan yang anak SD apa SMP. SMP itu kalau ukurannya 7 meter. Itu nanti kan yang bisa, kalau aku kan udah sering Iya. ngerasain beritanya, kemudian ngerasain beratnya. Nanti coba DJ yang yang Ngerasain sendiri ngerasain, gitu ya. kemudian langsung ngasih tahu ke teman-teman apa sih rasanya apabila kita terbelit atau bebani dengan ular yang seberat ini kayak. Terbelit secara sengaja ini namanya. Iya, jadi kan nanti ada tekniknya juga. Nanti saya kasih tahu bagaimana tekniknya Iya. untuk melepaskan belitan dan bahaya dari ular ini ketika apa aja. Jadi di sini langsung dipraktekkan. Oh gitu. Begitu, DJ? Dia ini tidur nggak sih, Kak? Oh Tidur ya? enggak. Oh enggak ya? Tetap bangun kok. Oh bangun ya? Oke. Oke, siap? Oke, siap. Oke, siap. Bismillah. Aman ya, Kak? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita keluarin aja, kesiniin Iya. aja. Langsung Bismillah. dikalungin ke lehernya ini aja. Oh langsung. Iya, DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. La ilaha illallah. Oke. Ayo DJ. Oke. Kira-kira berapa? Ini aku pegangin kepalanya.
Kira-kira beratnya berapa? 60 kilo. Apa yang dirasakan? Berat. Berat ini kayak gendong carrier beneran. Oke. Tar ya. Masya Allah, beneran ini berat. Sumpah ini anak SMP kalau kayak begini. Iya dong. Silakan rasakan. Masya Allah. Nah ini biasanya nanti dia nyari di situ kan, dia akan mundur di situ. Oh iya, ini kalau apa? Berarti ini kalau apa? Gak apa-apa, dia akan gerak aja. Oh enggak, maksudnya kalau... Biarin aja, nah di situ biar aja. Maksudnya? Nah, coba, keren kan di situ. Ini ular belum melilit ya, berarti baru ada di tangan atau di badan kita. Nah itu ngelilit kaki DJ. Gila berat, Masya Allah. Jadi apabila kita terbelit ulat, yang pertama harus kita lakukan adalah kita melindungi bagian leher. Dengan cara? Nanti kita kalau seandainya posisinya seperti ini, nanti masukkan yang... Oh dia jatuh Kak, kasihan. Nanti salah satu tangan itu masukkan ke dalam sininya DJ. Ke sini nih? Kanan atau kiri? Oh masuk gini ya? Iya, bener gak? Ini aja, masukin ke sana. Wait. Oke, nah itu nanti lindungi ke leher. Gini kah? Iya, betul. Jadi biar gini. Agar tidak membelit leher. Si telapak ini berarti kita simpen di leher. Betul. Oke. Kemudian bikin kuda-kuda agar tidak dibelit kedua-duanya. Kalau sekarang posisinya dibelit satu aja kan? Oh iya. Biar teman-teman juga tahu. Di sini kan dibelitnya satu kaki aja. Nah, rasanya gimana DJ? Iya rasanya terbelit. Tapi paling berat itu aku rasain bener-bener di sini sih Kak, di pundak. Gimana? Di pundak iya. Karena beban semua di situ. Beneran, serius. Iya. Kemudian di sini ini kan apabila kita kondisi terbelit kemudian kita tergigit ular itu kan posisinya susah. Iya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah beratnya. Ini bagian belakangnya. Kita lepasin dulu ya. Mana sih kepalanya? Oke. Udah, diam aja. Di situ. Nah, ini kepalanya. Nah, di sini mulai berat nih, fix. Oke, berat. Masih aman kan? Masih. Masih aman. Nah, kemudian apabila kita ini buat teman-teman juga, apabila dia menggigit, kita tidak boleh tarik. Maksudnya gimana? Apabila ular ini menggigit, kita jangan tarik. Iya. Jadi pasrah. Serius? Atau enggak nanti diguyur pakai air. Oke. Ini harusnya sih ada 3 orang. Kalau sendiri harusnya ya. Nah, kalau sendiri banget nih, tiba-tiba ada yang kayak begini. Iya. Yang pertama nanti harus diurai bagian ekornya dulu DJ. Oke. DJ bisa ngurai ekornya nggak? Wait, jadi di gitu aja? Ya, di apa? Jadi lehernya lepas aja nih? Boleh atau enggak? Di situ coba. Gituin ya? Iya. Mau berat banget. Fix ini leher berat banget. Oke DJ, kamu bisa. Berat banget. Nah, posisinya, oke silakan DJ terus. Ini sekuat tenaga nih? Sekuat tenaga. Nanti kalau nggak bisa nanti lambaikan tangan. Wait, ini lehernya berat banget. Iya, terus DJ, terus. Jangan selalu ngelit, terus. Ini pakai keras gak apa-apa Kak? Gak apa-apa, terus. Gila ke muka. Oke, bentar, dulu. Oke. Terus tangan 2 boleh nih. Oke, ternyata berhasil juga melewati tantangan ini dengan ular yang berat. Dan gila, berat. Ini bisa dibandingkan juga dengan tangannya DJ coba. Berapa kali besarnya DJ? Parah Kak. Ini sama paha DJ aja kayaknya gedean ini deh. Iya. Mantap. Nah, setelah itu apabila kita posisi sudah terlepas dari belitan, maka yang lepaskan dulu bagian ekor. Bagian ekor yang melilit ke badan. Iya, terakhir kepalanya di sini. Dan ini apabila dia ukurannya sudah lebih dari ukurannya itu sudah lebih dari 5 meter, itu lebih baik ditangkapnya atau ditangani oleh 3 orang lebih. 3 orang lebih, nggak boleh 1. Itu akan sangat berbahaya karena ular ini apabila membelit kita dengan kencang, yang liar ya, itu bisa menyebabkan tulang kita patah. Patah gitu. Patah bahkan. Masya Allah. Ini aja keringetan. Iya. Bisa keringetan. Iya. Keringetan. Padahal ini udah jinak ya. Oke. Tapi kan terasa banget. Terus Kak, kalau misalnya kayak gini mereka hidup di air juga kan? Iya. Jadi ular terus gimana tuh kalau nyerangnya di air tuh? Kalau di air biasanya dia akan membelit, habis itu kita ditenggelamkan ke air biar kita nggak bisa nafas. Seperti halnya buaya seperti itu. Kayak gitu. Nah itu dia buang air. Coba kaget fix demi Allah. Oh my god. Karena dia tadi kan sempet-sempetnya dia pup di depan DJ.
Sumpah pertama kali DJ ngeliat pup ular, guys. Ternyata kayak gitu. Oke. Itu keluarnya dari situ dia. Iya. Itunya di sebelah situ kah? Ya, itu dia ininya di situ. Apa namanya? Anusnya di situ. Oh my. Gak kelihatan tapi Kak. Enggak, nanti bisa aku perlihatkan di situ. Nah, jadi teman-teman juga yang berkegiatan di alam bebas, kita harus ke bawah loh DJ, serius. Iya, apabila kita menghadapi ular seperti ini tidak mudah. Iya, tidak mudah, serius. Jadi lebih baik kalau misalnya mereka pun ada di sekeliling kita, ingat kita pakai stop tadi ya. Betul. Pakai STOP tadi. Nah, ini kan yang bisa ngerasain langsung kan DJ. Iya, benar-benar. Bisa berbagi sama teman-teman rasanya apa aja. Ini rasanya bener-bener, dan kayak lihat ya si buntutnya ini, dia tuh bener-bener bergerak. Kayak dia elastis banget buat ngedapetin kaki kita. Jadi dia kita kejar-kejaran sebenarnya. Kayak gini. Dan tapi beneran paling berat itu adalah di sini, dia kayak bener-bener ngeremukin gitu kan. Wah, Kak. Oke, bagus kamu habis pup kesini ya, ngelap ya Anda. Oke. Tapi ini kalau misalnya keinjek nih, kita keinjek kakinya si buntutnya, dia ngerasa kesakitan nggak? Iya, paling nanti kayak tadi kan belit kayak gitu kan. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, lumayan juga. Berarti tadi, kaki ya? Kaki. Kalau kita lebih dari satu orang, kita ada yang megang bagian kepalanya. Nah, kalau yang orang nggak berani megang kepalanya gimana tuh? Nah, nanti pakai alat yang itu, cabang. Wow. Wait ya, mana dia? Oh, ini. Aduh, buntutnya aja dia benar-benar. Oke, sekarang kita masukkan 1, 2, 3. Oke. Mantap, Kak. Dadah. Mantap. Oke, gimana DJ? Pengalamannya dibeli itu? Gila. Ini bener-bener speechless sih, Kak. Ini pengalaman pertama? Pengalaman pertama. Dan ini pengalaman pertama ularnya disengajain dia. Karena begini, yang pertama kalau kita hanya katanya dengan teori aja, kita kan nggak bisa ngerasain apa yang mereka rasain kayak gitu kan, dan bagaimana mengantisipasi tekniknya yang benar seperti itu. Berarti kalau misalnya ada orang yang kan si kepalanya tuh digituin kan? Iya. Itu yang pertama kita butuh jam terbang, bagaimana menangkap ular tersebut. Jadi kita harus adu cepat, kita harus lebih cepat dan kita konsentrasinya harus penuh ke kepalanya. Kalau enggak, kita bisa menggunakan alat yang itu lebih safety ya? Ranting cabang ya, itu akan lebih safety, kemudian baru nanti ditangkap bagian kepalanya. Mantap. Dan itu biasanya ketika habis ditangkap bagian kepalanya, dia akan langsung bleed. Iya gitu kan, pasti malah langsung bleed. Tangan gitu. lagi. Nah, setelah itu, tadi tekniknya, pertama kita bikin kuda-kuda, kemudian harus salah satu tangan kita melindungi bagian leher. Kita bisa begini, atau bisa begini agar leher kita tidak terblit. Tapi tadi ngaruh sih Kak, karena bener banget itu kekuatan si ular itu. Walaupun kepalanya di sini, kekuatannya itu ketransfer ke sini. Nah, apalagi bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan apabila itu masih liar dan kemudian melihat leher kita, pasti nggak bisa bernafas. Iya, apalagi kan tadi maksudnya prosesnya agak lambat ya, maksudnya dia apalagi ini mungkin pada saat ketika ularnya yang lagi marah gitu, posisi dia merasa tidak aman, pasti mungkin dia responnya lebih cepat ya. Akan lebih cepat, kemudian ketika kita lepaskan beritanya, itu dia akan balik lagi gitu kan. Jadi kita harus memang sekuat tenaga. Makanya itu kenapa saya sarankan itu tidak direkomendasikan untuk 1 sampai 2 orang. Untuk ukuran 7 meter itu bisa 3 bahkan lebih, bisa 4. Kayak kita akan lebih safety lagi karena apabila 1 orang pastinya dia akan terbelit dan itu bisa meremukkan tulang. Iya, serius itu kerasa banget. Dan itu ukuran 7 meter bisa makan dia juga. Iya, pasti. Gitu. Karena bisa makan 10 kali lipat dari besar kepalanya. Masya Allah. Gila. Tapi biasanya kalau ular itu gigit pertama-tama dari mana sih Kak? Dari bagian mana? Nggak tentu. Nggak tentu ya? Jadi semua dia habis nyerang pertama, apalagi dia kan terkena terkena dipegang bagian ekornya, dia akan berbalik nyerang. Entah itu bagian badan kita, entah itu kepala, tangan atau apa yang bisa terdekat, area terdekat yang mereka serang kayak gitu. Setelah itu baru dibelit. Karena kan memang karena memang ini beda sama ular yang berbisa. Ular berbisa biasanya habis itu gigit, habis itu dilepasin. Nah, kalau ular piton habis gigit, habis itu dibelit. Untuk membunuh mangsanya.
Seperti berarti itu. dia membunuh secara fisik maupun mental. Iya. Aduh, gitu ya. Dan pertama kali juga DJ ngeliat dia langsung pop di depan DJ. Iya. Bingung kan bunyinya dari mana? Soalnya kepalanya dari sini. Iya. Ini sih. Dan ini pertama kalinya kan DJ pegang ular yang segini ini. Iya, bener. Iya. Pertama kalinya biasanya cuma ngeliat-liat di TV, di Iya. YouTube-nya Katio gitu Iya. ya. Karena Sekarang memang langsung. nanti kan di channel aku juga Mantap. banyak eksperimen-eksperimen yang itu tidak hanya secara teori tapi langsung kita jelaskan secara praktek kayak gitu. Karena dengan praktek otomatis akan lebih mudah mengerti juga oleh teman-teman yang atau subscriber, biar mereka akan lebih memahami bagaimana sebetulnya seperti halnya ular-ular yang berbisa. Nanti ada banyak eksperimen-eksperimen yang saya lakukan juga. Mantap. Tapi inget ya, ini buat teman-teman nggak bisa dilakukan untuk sembarang orang. Betul. Ini aja DJ berani kayak gini karena udah ada yang udah berpengalaman, yang udah tahu ilmunya. Betul. Jadi jangan sembarangan atau berani-beranian gitu. Karena kalau salah teknik itu nyawa. Ih, betul banget. Karena itu nyawa. Nyawa cuma sekali. Iya. Oh iya DJ, aku punya ular piton reticulatus, tapi dia yang albino, yang masih baru. Oh, yang albino? Iya, nggak terlalu gede. Mau nggak? Mau. Oke, kita lihat albino. Nah, ini DJ. Ini koleksi aku yang dia langsung ya. Iya, cantik. Cantik, bismillah. Betul. Jadi ini gimana sih Kak? Perbedaannya apa sama ular-ular yang lain? Oke. Nah, kalau ini DJ enaknya sambil duduk apa berdiri? Silakan, enaknya gimana? Ya udah, kita rolling aja ya, beda-beda. Gimana? Nah, jadi kalau yang ini kelainan. Dia kelainan pertama albino. Kemudian dia ini jenisnya ular piton reticulatus. Albino tiger lavender. Jadi di sini ada warna lavendernya. Kemudian tiger itu jadi coraknya atasnya ini. Kalau albino itu kan warnanya keputih-putihan oranye-oranye kayak gini, kemudian ada matanya merah. Kemudian corak atasnya ini dia lurus. Lurus ya, nggak ada corak ke atasnya kayak gitu. Setelah itu ada warna-warna lavender di situ. Tapi kan banyak nih Kak, DJ kayak ngelihat ular-ular kayak gini tuh ternyata mereka kelainan gitu kan? Betul. Tapi sebenarnya dari kelainannya itu adalah merupakan sebuah kekurangannya kan, atau gimana? Iya, kalau untuk ular itu suatu kelebihan. Lebih mahal daripada yang normal. Serius ya? Serius. Walah, jadi itu dia ya, kita nggak bisa melihat kekurangan seseorang karena sebenarnya di situ ada kelebihan. Sialah. Emang kira-kira kalau misalnya kayak gini diperjualbelikan kayak gitu berapa? Ada juga, ini kan hasil breeding. Masing-masing juga bukan kayak ada patokan langsung segini kan. Iya. Kadang antara pembeli sama penjual itu kan ada cocokkan seberapa. Tapi untuk harga range-nya ya sekitar 3 sampai 5 juta. Sekitar itu. Tergantung ukurannya juga DJ. Kalau ini kan ukurannya semakin gede kan juga harganya juga lebih mahal. Oh gitu. Ya ampun, tapi Kakak kalau misalnya melihara sama ular-ular lain, mereka sifat atau karakteristiknya ada perbedaan nggak sih? Iya, kalau ini kan jenis ular yang tidak berbisa, dia Aglipa. Aglipa itu tidak memiliki taring dan tidak memiliki bisa, gitu. Tapi dia kalau misalnya ketemu sama ular yang berbisa atau yang lain, nggak apa-apa? Dia akan kabur pastinya. Siapa yang kabur? Ini, karena kan dia ular yang berbisa, dia bisa gigit dia dan mati. Yang ini. Berarti gitu ya? Betul. Oke Kak, mending langsung praktek juga kayak misalnya nih kita benar-benar ketemu ular langsung. Nah, gimana gitu misalnya mereka mau menyerang kita, nangkepnya tuh bener nggak sih kalau dari kepala dulu kayak gimana? Yang pertama sebenarnya ekornya dulu, kalau ekornya nggak terlalu besar, karena biar dia tidak lari di sini. Karena kan dia kalau dari kepalanya dulu itu akan susah juga. Tetap melilit ya? Lari kan, akan lari. Tapi kalau setelah kita pegang bagian ekornya, kita udah kendalikan. Ini buat yang expert aja buat expert, bukan buat pemula. Ini kita kemudian harus fokus ke bagian kepalanya. Bagian kepala. Kepalanya kita fokus dari atas baru seperti ini, tangkap seperti ini. Nah ini buat yang expert. Biasanya kalau pemula itu bisa menggunakan tongkat yang bercabang. Jadi nanti disangkutkan di bagian sininya, gitu. Jadi itu akan lebih safety. Terus kalau misalnya berhubungan dengan garum itu benar nggak mereka? Enggak. Enggak. Jadi sebetulnya itu mitos. Ular itu tidak takut dengan garam. Terus dia takutnya dengan apa biar hindar jauh-jauh gitu? Ular itu takutnya dengan bau-bau yang menyengat. Karena dia akan membuat indera penciuman dia itu jadi terganggu. Kayak gitu. Karena dengan bau-bauan yang menyengat seperti bensin, solar Oh. atau jenis yang biasa buat ini lantai itu yang
Iya, kan, itu kan. Deterjen yang berhubungan dengan lantai itu biasanya juga sangat tajam. Itu akan kapur bagus itu juga. Disinfektan bisa juga kayak gitu. Jadi biasanya sesuatu yang berhubungan dengan bau-bau yang tajam itu akan mengganggu indera penciuman dia. DJ pernah ngeliat tuh kayak ada ular yang memang warga sekitarnya nggak tahu cara penanganannya gimana. Jadi mereka tuh kayak bikin si ular ini untuk kepotong gitu, tapi mereka tetap gerak antara kepala. Tahu. Itu kenapa ya? Mereka masih gerak dong. Jadi begini, kalau ular itu kan meskipun ular itu kepala sama lehernya sudah terputus, dia masih bisa melakukan gerakan. Bahkan ada beberapa jenis ular kobra itu ketika sudah terputus dia masih bisa membuka bagian mulutnya. Iya, gitu. Itu kan gimana coba maksudnya yang bikin apa ya yang memerintahkan gitu. Otaknya kan di kepala terus kalau si Bella ini badannya masih bergerak. Iya, kenapa tuh? Ya karena mungkin sekaratnya ular seperti itu. Kayak gitu karena kan dia badannya panjang dan dia masih bisa masih bisa gerak untuk sementara aja kayak gitu. Sementara berarti itu sementara ya. Tapi tetap yang diiniinnya itu sebenarnya udah meninggal atau belum tuh? Sudah. Oh, sudah. Sudah mati cuman sekarat proses gitu aja. Baiklah. Oke, itu dia pelajaran ilmu dan langsung praktek sih kita mengenai gimana sih caranya kalau kita pada saat kegiatan outdoor langsung ketemu hewan buas. Contohnya seperti ular ini gitu. Makasih banyak Kak ilmunya. Buat teman-teman pokoknya boleh sih kita ingat prakteknya apa kayak gitu, tapi jangan sampai kita langsung dicontoh karena belum berpengalaman. Itu dia ya. Butuh jam terbang apabila itu untuk menangani yang besar-besar ya. Betul banget. Makanya buat kamu untuk konten-konten selanjutnya kita kan bakal banyak eksperimen yang akan kita lakukan dan pastinya beda dengan yang lain karena kita banyak melakukan eksperimen pembuktian bukan hanya katanya dan katanya. Tapi melainkan langsung dengan faktanya. Karena ularnya ini udah curhat ke Katio, tolong dong kasih tahu netizen, mereka tuh so tahu. Tapi kayak gitu. Oke deh, makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Nanti DJ bakal gerebek ke tempat ini lagi. Siapa tahu bakal ada hewan-hewan yang baru. Dan juga nggak lupa sama si dia, jantan kan ini kan? Iya, jantan. Jadi DJ nggak bakal melupakan kamu. Terima kasih untuk pengalamannya ya. Iya, katanya gitu. Oke deh, jangan lupa buat di subscribe, like, komen, dan share di YouTube-nya DJ Putri. Yang semangat, ulangi lagi. Di YouTube-nya DJ Putri. Kurang semangat. Di YouTube-nya DJ Putri, DJII Putri. Putrinya 2 ya? YouTube siapa yang disebutin itu tadi ya? Oke deh, doain ya semoga subscribernya kita nyusul. Ya, bener ya. Siap. Dadah. Sampai ketemu lagi di DJ Putri. Bye bye.